Saya mulai Bapak-Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sofri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya akan langsung saja masuk ke materi karena waktunya juga sangat terbatas, banyak sekali yang harus disampaikan. Jadi marilah kita mulai. Saya ingatkan kepada para peserta untuk membuka kembali hasil print dari kita punya panduan, karena ini akan kita bahas kata demi kata. Kemudian, jadi misalnya ini sebagai contoh ya, jadi saya sudah print, bapak-bapak, ibu-ibu juga sama, sudah print, dan sudah dipelajari, sudah dibaca pelan-pelan, sudah didiskusikan dengan teman-teman, di kepala sudah mulai banyak pertanyaan, yang mungkin nanti mudah-mudahan bisa terisi dengan penjelasan yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, jangan lupa mengenai buku pegangan Kaukaban. Nanti kita juga akan buka kembali ya. Kalau saudara ada di meja akan mudah sekali mengikutinya. Kemudian jangan lupa pula buku yang pertama. Buku yang pertama ini juga harus sudah dikeluarkan, sudah disiapkan di sebelah komputernya, sebelah layarnya. Dan juga buku yang kedua. Karena ini adalah syarat di mana kita bisa mengikuti penjelasan dengan panduan yang sudah ada, dengan buku level 1 sudah ada, buku level 2 sudah ada, kemudian Kaukaban sudah ada, maka kita sekarang sudah siap. Baik, sekarang saya akan mulai memunculkan bahan yang pertama, yaitu kita akan bicara di sini mengenai materi pekan ke-1 tingkat 1 ini. Jadi tingkat 1 akan kita lewati dalam 8 pekan. Untuk pekan pertama kita akan membahas 4 subbab, karena subbab ini adalah subbab introduction tentang susunan bahasa Arab. Jadi isinya sekilas-sekilas. Bab 1.1 ilmu bahasa Arab juga sekilas. 1.2 pengantar tentang nahwu juga sekilas. 1.3 pengantar tentang syorof juga sekilas. Kemudian pengantar huruf, kata, dan kalimat juga sekilas. Agar kita memiliki gambaran bahwa hubungan satu sama lain itu seperti apa. Ini penting karena jangan sampai kita punya pengalaman, kita terjun bebas pada sebuah tempat tanpa kita tahu view yang lebih luasnya. Jadi sekarang kita sudah punya, dimulai dari pertama saya sampaikan tentang informasi. Selalu saya sampaikan ada 1 poin informasi, satunya adalah poin latihan. Informasi ini sebetulnya yang paling penting. Ya, kalau latihannya itu hanya untuk supaya saudara punya trigger untuk berdiskusi dengan teman-teman, dengan koridor yang sama, dengan bahan yang sama. Jangan khawatir bahwa yang namanya latihan itu tidak hanya mencakup bagian yang ada di pekan ini, tetapi kadang-kadang kita, terutama nanti untuk 1, 2, 3, pekan 1, 2, 3, itu memberi gambaran secara menyeluruh dulu, supaya kita tahu, oh saya bolongnya di sini, oh saya belum tahu ini. Ini penting, supaya kalau pemikiran itu ada, maka saudara menjadi ingin tahu. Ternyata dari informasi yang sudah muncul, banyak sekali di kelas itu sebuah kehektikan yang menarik. Ada yang bertanya tentang aplikasi yang dipakai, tentang kamus yang dipakai, tentang buku yang dipakai. Ada yang bertanya tentang
mengapa ini begitu, mengapa, walaupun itu memang nanti akan diberikan di pekan-pekan depan, tidak apa-apa. Itu sebagai awal di pekan 1, 2, 3 ini akan terjadi sebuah kehektikan seperti itu, tidak apa-apa. Nanti akan enak, akan mulus, insya Allah. Kita mulai dari 1.1 ilmu bahasa Arab. Ya. Jadi yang paling penting saya ulangi, kita mengerti bersama-sama di informasinya ini. Ilmu bahasa Arab itu sangatlah luas. Ya. Mengapa? Karena ilmu bahasa Arab ini termasuk bahasa yang sudah relatif sangat tua, yang sudah dipakai dalam ilmu pengetahuan. Artinya ilmu bahasa Arab itu diikuti dengan ilmu bahasa Latin, diikuti dengan ilmu bahasa Belanda, diikuti baru dengan bahasa Inggris, baru kemudian bahasa Indonesia. Mengapa? Bahasa Indonesia itu terlalu mudah grammarnya, sehingga menjadi terlalu panjang, sehingga menjadi agak rancu dalam menyatakan sesuatu. Misalnya dalam ilmu hukum, itu kalau bahasa Indonesia tuh susah sekali. Dalam perundang-undangan susah sekali. Tapi kalau bahasa Belanda lebih singkat, lebih jelas, dan lebih tertuju pada yang dimaksud. Begitu juga bahasa Latin. Di dalam ilmu pengetahuan, dari mulai aljabar, matematika, dan sebagainya, ilmu asal tertulisnya itu dalam bahasa Latin. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu ilmu bahasa Arab. Itu jauh lebih atas lagi, dan menjadi ada kekhususan dalam menyatakan sesuatu. Jadi di sini dikatakan, ilmu bahasa Arab ini sangatlah luas, akan tetapi yang wajib pertama kali dipelajari untuk memahami Al-Quran, jadi tujuan kelas ini adalah tujuan memahami Al-Quran, adalah ilmu nahwu dan ilmu syorob. Karena dengan menguasai ilmu nahwu dan ilmu syorob ini, kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang resmi. Nah, yang penting ini kaidah dengan bahasa atau kaidah bahasa Arab yang resmi. Jadi yang akan kita pelajari kaidah bahasa Arab yang resmi ini. Adapun bila ingin membuat kalimat bahasa Arab yang indah, baik dari sisi susunan pemilihan kata maupun maknanya atau tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang bahasa Arab lainnya seperti ilmu balaghah, yaitu keindahan bahasa dalam kalimat sastra, ilmu ma'ani, memahami teks sesuai dengan konteks, ilmu syair, yaitu syair dalam bahasa Arab, dan lain sebagainya. Begitu pula bila ingin pandai berorasi dalam bahasa Arab, sebaiknya dipelajari ilmu khitobah. Dan bila menginginkan pintar membuat kaligrafi, tulisan Arab yang sekarang kita bisa nikmati di tempat-tempat yang indah seperti di masjid, maka sebaiknya mempelajari ilmu khat. Namun, karena kita ini ingin mempelajari bahasa Al-Quran, maka fokus kita ini untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini bukan untuk membuatnya. Jadi jangan khawatir ketika kemarin kita di latihan, nanti besok lusa ada latihan untuk membuat kata. Itu artinya untuk mengungkapkan pada diri kita, kemampuan kita mengerti daripada fiil, isim, fa'il, dan sebagainya. Maka di-trigger untuk membuat kata, walaupun itu katanya bahasa sehari-hari, bukan bahasa Al-Quran. Namun tujuan kita adalah bukan untuk membuat bahasa, maka kita fokuskan pada dua ilmu yang paling penting, yaitu ilmu nahwu dan ilmu syarah. Gambaran secara menyeluruh ilmu bahasa Arab ini dibuatlah, dan dari berbagai literatur yang ada, kita lihat bahwa ilmu bahasa Arab ini banyak cabangnya, dan yang akan kita pelajari adalah di sini, sebentar, yaitu ilmu nahwu dan ilmu syarah. Dua itu. Kenapa ini penting? Sudah saya katakan, ilmu nahwu itu adalah nanti sebagai pelajaran untuk mengatur struktur kalimat. Ya, ada subjek, predikat, objek kalau bahasa Indonesia. Sedangkan ilmu syarah itu perubahan kata. Nah, ini bedanya, di mana di dalam bahasa Indonesia hampir tidak ada ilmu syarahnya bahasa Indonesia karena tidak ada perubahan kata.
bahasa Arab ini ada syorof di mana kata ini bisa berubah. Dari fi'il madi, ke fi'il mudhari, ke fi'il amr, ke fi'il nahyi, ke isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan seterusnya. Kemudian nanti berubah lagi ketika domirnya berubah, jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Sampai af'ala, naf'ala, dan seterusnya. Bahasa di dalam ilmu sorof ini perubahannya banyak sekali ya. Kemudian juga nanti saudara akan lihat perkembangan yang lain, ada ilmu lugo, istiqos, insa, balago, syair, dan itu semua tidak akan kita pelajari. Silahkan saja masing-masing nanti apabila ingin punya kelas yang khusus mengenai berkaligrafi, nanti bisa dikumpulkan orang dan silahkan nanti kita cari ustadz yang terbaik di bidang itu dan seterusnya dan seterusnya. Kita teruskan dari ilmu nahwu sorof ini, kita mulai dengan pengantar ilmu nahwunya. Di sini kita lihat ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan huruf atau harokat di akhir kata. Al-kalimah, kata itu sekarang itu dalam bahasa Indonesia, aslinya dari Arabnya namanya al-kalimah, tapi dalam bahasa Indonesia kita sebut kata, jadi jangan terjebak. Ya. Nanti berbeda, nanti kalimat dalam bahasa Indonesia akan dipakai di dalam bahasa Arab itu jumlah atau kalam. Kita pakai bahasa Indonesia untuk memudahkan kita berkomunikasi, jadi di sini dikatakan i'rab itu adalah perubahan harokat akhir. Tetapi i'rab itu terbatas pada kita punya harokat i'rab, tapi nanti kita punya juga harokat bina. Bina itu adalah kalau harokat i'rab kita kenal ada doma, fathah, kasroh, tapi nanti kalau bina seperti contoh fa'alat, taknya itu adalah harokat juga sebetulnya, itu harokat bina, gitu ya. Kemudian kita kenal juga nanti setiap apa yang ada di belakang huruf fiil itu adalah harokat bina. Di sini yang di dalam ilmu nahwu akan dipelajari semua. Juga ilmu untuk merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari sisi susunan kata atau perubahan akhir setiap kata dalam kalimat tadi. Gitu ya. Susunan kata nanti saudara akan pelajari, misalnya tadi yang saya katakan dalam bahasa Indonesia, ada subjek, ada keterangan, keterangan tempat, keterangan waktu, ada pengganti atau badal gitu ya, kalau dalam bahasa Arabnya nanti ya. Sehingga i'rab menjelaskan perbedaan makna secara jelas ya. Dengan adanya i'rab, maka jelas ini adalah subjek, ini adalah maf'ul atau predikat, fi'il atau predikat, atau ini adalah maf'ul atau objek penderita. Begitu. Jadi posisi atau kedudukan i'rab itu juga menentukan tujuan daripada kalimat, apakah kalimat ini nanti jadi penekanan atau kalimat fi'liyah biasa atau menjadi kalimat berita atau menjadi kalimat apa, nanti terserah atau sangat dipengaruhi oleh bentuk i'rab. Kita ambil contoh dari kata mim, ha, mim, zal yang bisa berubah secara harokat menjadi Muhammadun, menjadi Muhammadan, menjadi Muhammadin. Ketiga kata tersebut benar. Dan ketiga kata tersebut ada di dalam Al-Quran. Dengan perbedaan i'rab ini, perbedaan posisi atau jabatan daripada Muhammad. Ada jabatan Muhammadun nanti dia sebagai subjek, sebagai fa'il. Muhammadan dia nanti sebagai maf'ul. Nah, jadi kita bisa nanti lihat ada Muhammadun itu Muhammadan atau nanti sebagai
objek atau Muhammadin apabila nanti dia diikuti dengan bijarin menjadi hal, bisa jadi keterangan, bisa seperti itu. Begitu juga sebagai contoh yang sering kita baca di dalam Al-Quran dari Allahu, Allaha, Allahi itu atau lillahi itu biasanya kalau hi itu dimulai dengan lillahi atau dengan bilahi gitu. Itu juga adalah contoh perbedaan daripada harokat dari kata Allah. Ya. Contoh yang lain, misalnya yang sering kita ucapkan, astagfirullahaladzim. Di sini dapat kita lihat posisi daripada Allah itu pakai fathah. Kenapa dia pakai fathah? Karena statusnya di sini Allahnya bukan sebagai subjek. Di mana subjeknya saudara akan ketemukan di dalam astagfiru. Begitu dia astagfir dari astagfir. Astagfir itu adalah kalimat perintah atau amr. Kalau dalam doa itu namanya kalimat permohonan. Sama, fi'il amr juga, permohonan. Jadi dengan adanya astagfir, yang memohon itu adalah bukan Allah, tapi kita memohon kepada Allah. Nah, kepada Allahnya itu sehingga dia pakai fathah. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya yang jelas ini sering kita baca. Saya selalu mengambil kata-kata yang mudah yang juga saudara selalu pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dapat kita lihat. Di sini pakai hi Allahnya. Jadi saudara bisa lihat perbedaannya. Gitu ya. Di sini pakai ha, di sini pakai hi. Gitu. Dan ketika ada orang azan, Allahu Akbar ketika kita takbiratul ihram. Ya, ini juga sebuah contoh kalimat yang menggunakan doma dari kata yang sama Allah. Gitu. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini akan kita pelajari kemudian. Ini hanya untuk informasi bahwa ternyata ada perbedaan perubahan harokat. Di sini ditulis untuk memudahkan saya buatnya dalam ketiga contoh tersebut. Bentar, saya pindahkan posisinya biar enak. Kata Allah berbeda harokatnya. Ada yang menggunakan doma, ada yang menggunakan fathah, dan ada yang menggunakan kasroh. Di mana semuanya ditemukan di dalam Al-Quran, yang artinya semuanya benar. Kalau ada di dalam Al-Quran, jadi kalau kita mau menguji saudara punya tasrif, ketika mentasrif, mencoba, terus saudara ragu nih, ini bagaimana ini tulisan hasil tasrif saya benar atau tidak? Cek saja di dalam Al-Quran, apakah yang saudara tasrif itu ada dalam Al-Quran. Nah, kalau ada berarti benar, gitu ya. Karena ilmu nahu, ilmu sorof itu diturunkan terbalik. Bukan ada dulu ilmu, baru turun Al-Quran. Bukan. Turun Al-Quran dulu. Baru kemudian manusia menyusun ilmu nahu dan ilmu sorof, yaitu menyesuaikan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, walaupun ilmu nahu sorof itu ada rule dan aturan yang jelas, namun kemudian selalu ada kekecualian. Karena di situ ada kemasukan bahasa-bahasa, di mana bahasa keseharian orang Arab yang mungkin waktu itu untuk memudahkan diterima oleh orang Arab dengan bahasa keseharian, sehingga tidak bisa diambil rule-nya, aturannya. Jadi bukan tidak ada, tetapi kita tidak mengerti aturannya apa. Sehingga kita buat aturan namanya ilmu nahu, ilmu sorof, tapi kemudian nanti ada beberapa kekecualian. Maka dengan mempelajari ilmu nahu, semua perbedaan tersebut akan jelas, terang benderang dimengerti. Ini sebagai intronya mengenai ilmu nahu. Bagaimana dengan ilmu sorof? Ilmu sorof adalah ilmu yang secara khusus membahas perubahan kata. Ulangi, kata itu dalam bahasa Arab namanya al-kalimah. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain,
yang dikenal dengan istilah tasrif. Begitu. Kita kenal namanya tasrif. Itu adalah perubahan bentuk kata. Kata itu berubah. Dengan domir itu menjadi berubah 14. Walaupun sebetulnya domir totalnya ada 18. Tetapi yang dipakai di beberapa buku yang paling banyak, ya, ada 1-2 buku pakai 18. Tapi hampir pada umumnya para imam menggunakan 14 domir. Maka dengan domir berubah juga bentuk kata. Nah, perubahan bentuk kata ini disebut proses tasrif. Nah, bentuk kata dari setiap domir tertentu kita sebut nanti wajan. Dan perubahan ke arah domir yang kita sebut sebagai nanti lugawi, itu bahasa Arab lagi, nanti dibandingkan dengan perubahan ke arah daripada makna yang berubah atau sigot, maka kita sebut sigoti atau sebut istilahi. Berubah dari fi'il mudhorik, fi'il madi, fi'il mudhorik, fi'il amar, nahi, sampai masdar, begitu. Nah, tapi kita tidak akan bahas dulu ke sana. Kita lihat dulu ilmu sorof itu. Ilmu yang secara khusus membahas perubahan kata atau al-kalimah dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang dikenal dengan istilah tasrif. Sehingga kita bisa mengetahui bentuk kata yang sesuai untuk digunakan dalam kalimat. Namun dikenal juga dalam bahasa Arab ada kata yang berubah dan ada yang tidak berubah. Atau nanti kita kenal dengan nama ilmu mu'rab atau mabni. Kata yang berubah itu dipelajari khusus dalam ilmu sorof ini. Yang sebetulnya pola-pola tersebut adalah pola-pola tertentu. Kita ambil contoh. Mudahnya gitu. Kita ambil contoh. Kataba. Nah, kalau kataba, saudara ingin tahu, saudara buka di saudara punya kaukaban. Coba yang kelasnya hadir hari ini, kataba itu ada di halaman berapa? Para kalas, coba dibuka. Kataba misalnya. Ada halaman 98. Coba Pak Kalas yang hadir. Dibuka halaman 98. Ada kataba. Di sini ada. Siap, Prof. Ya, silahkan. Ada kataba ya? Ada. Tolong dibaca Ada. tulisannya kataba apa? Ya. Kataba yaktubu. Yaktiba di sini. Kataba yaktubu. Yaktubu ya. Kitaban. Kitaban. Nah, jadi kataba di sini ditulisnya atau diterjemahkannya menjadi menulis atau menetapkan. Menulislah yang biasa kita pakai, sehingga kalau tulisannya kataba itu diterjemahkan ditambah dengan telah menulis. Tulisannya fa'ala wajannya itu. Nah, sekarang di tengahnya ada tulisan yaktubu. Ada yaktubu. Kalau tulisan yaktubu yang tengahnya itu, maka ditambahkan di depannya sedang atau akan menulis. Dan nanti wajannya adalah yaqulu, gitu. Yang sebelah kiri kitaban, gitu. Ya, jadi kalau kitaban nanti jatuhnya masdar. Kalau nanti menjadi isim biasa kita sebut katibun. Nanti ada lagi itu adalah menjadi informasinya itu taksir. Ya. Jadi ini adalah sebagai contoh 3 kata yang kita peroleh dari yang namanya kaukaban halaman 98. Jadi para peserta, para santri di rumah juga sama-sama ya, selalu ikutin. Jadi kataba artinya telah menulis, yaktubu artinya sedang atau akan menulis, katibun artinya orang yang menulis karena ini adalah menjadi isim pelaku atau fa'il. Kalau di dalam tamyiz kita dengar sekarang fa'ilun. Nah, katibun, ada alif setelah
Fa-nya jadi katibun. Fa'ilun. Nah, kalau masdarnya ada di buku. Di buku kaban. Kitaban. Gitu. Kalau yang ditulis di layar, katibun. Itu fa'ilun. Itu adalah isim fa'il. Maka karena isim fa'il, dia sebagai pelaku, ini adalah orang yang menulis. Begitu. Fa'ilun. Oke. Ini adalah bagian nanti dari ilmu sorof. Ilmu sorof itu dari 3 huruf kataba, dari 3 huruf fa'ala, berubahnya jadi apa? Jadi yakulu, jadi fa'ilan, fa'ilun, gitu ya. Kalau di dalam masdar jadi kitaban, kalau jadi fi'il isim fa'il menjadi katibun dan seterusnya, gitu ya. Pola-pola tersebut akan dipelajari dalam ilmu sorof, sehingga kita bisa mengubah juga dari satu kata ke kata yang lain. Oke, kita masuk ke yang keempat. Pengantar, apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat. Ini penting. Kenapa ini penting? Huruf itu terdiri dari 2 jenis yang dikenal. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya hijaiyah, yaitu huruf-huruf Arab yang tidak memberi makna apapun. Nah, sedangkan huruf yang selanjutnya kita definisikan, kalau kita bicara huruf, ini termasuk huruf, ini termasuk bukan huruf, ini termasuk isim, ini huruf yang kita maksud nanti kita sepakati yang memberi makna, gitu ya. Yang disebut huruf nanti kita bicarakan itu adalah yang memberi. Yang tidak memberi makna itu apa? Contohnya. Contohnya di sini adalah abata saja dan seterusnya. Itu namanya huruf hijaiyah. Nah, sedangkan huruf-huruf yang memberi makna itu yang barusan kita pelajari beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tentang yang memberi makna. Wa dan au atau fa maka dan seterusnya itu sedang kita pelajari. Wa itu ada dan, suma kemudian, fa maka, itu ka seperti, bi dengan, ila ke, itu adalah huruf yang bermakna. Yang selanjutnya bila kita menyebutkan kata huruf adalah huruf yang bermakna. Sedangkan kata dalam bahasa Arab disebut sebagai al-kalimah. Jadi kata itu di dalam bahasa Arab disebut al-kalimah, atau kata-kata atau al-kalimah ini, ya, kata itu bisa nanti berupa huruf, berupa isim, berupa fiil. Gitu. Ada 3 jenis yang dipisahkan di dalam bahasa Arab. Huruf sudah dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu yang bermakna. Berikutnya adalah isim dan fiil. Isim adalah kata benda, atau kata sifat, atau kata ganti, atau kata bilangan, atau setiap kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, saya ulangi, yang tidak berkaitan dengan waktu. Itu tidak berkaitan dengan waktu itu kita sebut sebagai isim. Gitu. Loh, tadi ada juga huruf. Huruf juga tidak berkaitan dengan waktu, tetapi huruf itu lebih spesifik. Nanti dikhususkan beberapa isim menjadi huruf. Nanti huruf dispesifikan lagi. Ada huruf-huruf yang betul-betul mabni, ada juga huruf-huruf maaf. Ada huruf-huruf nanti yang termasuk juga mu'rob yang bisa berubah. Mohon maaf, geser tadi. Ya, kembali ke sini ya. Sedangkan fiil nanti berubah dengan waktu. Contoh tadi sedang, akan, gitu, telah. Nanti ada perintah. Kalau perintah mengikuti akan tentunya. Oleh karena itu ketika kita nanti membuat fiil amr, fiil nahi, pasti ngambilnya dari mudorik. Gitu. Karena apa dari mudorik? Karena mudorik itu akan dan sedang, atau sedang dan akan. Present dan future. Nah, oleh karena itu nanti amr dan nahi pun ngambilnya dari mudorik, tidak dari madi. Gitu. Kita lihat
Contoh di sini isi, misalnya tadi kitabun, itu artinya buku. Kolbun artinya hati. Madrasatun artinya sekolah. Nah, ini termasuk isi. Kemudian fiil. Kalau saya tadi kitabun, tidak ada waktu kita buku sekarang, buku besok, tidak. Sedang buku, tidak ada. Akan buku, tidak ada. Itu telah buku, tidak ada. Gitu ya. Karena ini tidak berhubungan dengan waktu. Sedangkan fiil adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Nah, ini mulai masuk ini. Ada madi, ada mudorik, ada amar. Biasanya ditulisnya 3 dulu. Kenapa yang nahi tidak? Nahi itu ada sebagian ulama yang memasukkan sebagai bagian dari amar. Tapi beberapa ulama yang lain strict, tidak bisa. Nahi dipisah sendiri. Jadi kita kenal menjadi 4. Madi, mudorik, amar, nahi. Ada. Jangan khawatir. Sumber yang saya miliki itu tidak kurang dari 30 sumber. Semuanya kita gabungkan, jadilah buku yang kita pegang ini, pegangan ini. Insya Allah ini akan lebih komplit dari buku manapun yang pernah saya baca. Karena ini sudah diramu sedemikian rupa, diambil yang terbaiknya, kemudian dijadikan buku ini. Jadi ada fi'il madi, mudhari', amr, nahi. Ya, dan nahi satunya lagi kita akan pelajari. Itu semua fungsi daripada waktu. Kita lihat fi'il madi adalah kata kerja yang menerangkan masa lalu, gitu. Di rumah yang kebetulan memegang stabilo, stabiloin juga. Memegang pulpen, tulis juga tambahan-tambahan dari kata-kata saya supaya nanti akan terasa pada saatnya kita membutuhkan balik. Ini mulai dari pekan 0 kemarin sampai pekan 1, nanti pekan 2 sampai pekan 50, insya Allah akan menjadi pegangan sampai kapanpun. Catatlah dengan sebaik-baiknya, sehingga saya berbicaranya pun pelan, supaya mudah dicerna. Fi'il madi ini kata kerja yang menerangkan masa lalu. Gitu. Kalau ada doroba balik lagi kalau saudara lihat misalnya di Kaukaban, saudara buka lagi, maka doroba akan terbaca di situ di halaman. Nah, di sini ya. Di sini dapat kita lihat di halaman 89 doroba yadribu. Doroba di situ memukul. Nah, karena ini berbicara masa lalu, maka ditambahkan telah memukul. Nah, kemudian karena ini adalah satu jenis kata di dalam bahasa Arab ini, selalu juga mengandung domir. Doroba itu domirnya huwa atau dia. Sehingga saya kasih dalam kurung. Kenapa pakai dalam kurung? Karena sering ini tidak perlu ditulis. Jadi sering dianya tidak perlu ditulis. Karena apa? Nanti berubah bagian belakangnya, berubah juga domirnya. Gitu. Ya. Kalau saudara misalnya asalnya doroba, tetapi diubah, ditambah alif di belakangnya jadi doroba. Begitu, sebentar ada isi. Nah, kalau misalnya saudara tambahkan di sini. Jadi huma. Nah, jadi huma. Jadi 2 orang. Kalau kemudian saya tidak mau, saya ganti di sini menjadi pakai doma u, tetapi kalau pakai doma nanti di belakangnya ada wau, kemudian ada alif, waunya adalah dikasih dengan sukun, maka menjadi dorobu, maka itu menjadi hum. Artinya mereka telah memukul. Jadi yang diubah cuma bagian akhirnya saja. Sehingga doroba sering di dalam macam-macam literatur cuma ditulis telah memukul. Gitu. Dianya kadang-kadang tidak perlu ditulis. Ya. Good. Nah, kita lihat lagi sekarang. Supaya tidak ini, balik lagi.
Kataba tadi dia telah menulis atau telah menulis, cukup telah menulis. Ya. Fataha telah membuka. Dan saudara harus sering membuka yang namanya kamus kaukaban. Saudara bisa lihat kaukaban saya udah sobek-sobek, udah lecek. Ya. Karena apa? Saya termasuk orang yang juga tidak mudah menghafal. Klasifikasi manusia seperti saya yang tidak mudah menghafal, disuruh menghafal KSDU sampai sekarang juga tidak hafal-hafal. Gitu. Tetapi kita mengerti. Nah, setelah mengerti jangan lupa selalu membuka. Jadi ini namanya kaukaban, nanti buku panduan ini harus selalu dibuka. Begitu. Nah, Fataha telah membuka. Kemudian Nasoro telah menolong. Begitu. Ini semua contoh daripada fiil madi atau masa lalu. Nah, ada yang sudah level 2 selesai baru sekarang sadar, oh itu maksudnya fiil madi. Padahal sudah sampai misalnya ayat ke-25. Masa lalu. Nah, enggak apa-apa. Sekaranglah saatnya saudara kemudian mengisi pikiran-pikiran, otak-otak saudara, pengertian saudara untuk akhirnya saudara menjadi mengerti apa yang dikerjakan berbulan-bulan selamanya. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menerangkan sedang berlangsung, jadi di sini, atau masa depan yang akan terjadi. Sehingga yadribu tadi dari doroba yadribu di halaman berapa tadi? 89 kaukabat. Yadribu itu saya tulisnya sedang strip miring akan. Ya, sedang akan memukul. Jadi boleh saudara kalau akan memukul atau sedang memukul itu pakai yadribu. Dua-duanya bisa ya. Saudara pakai yang itu bisa. Kemudian yaktubu sedang akan menulis. Begitu, sedang akan. Kemudian yaftahu sedang akan membuka. Kalau nasoro tadi jadi yansuru sedang akan menolong. Begitu. Ini fiil mudhari. Ya, kita kenal sekarang, oh fiil madi itu kalau mau pakai kata tambahannya telah. Kalau fiil mudhari nanti kata tambahannya sedang atau akan. Di dalam rangkaian kata nanti perkataan akannya, sedangnya, telahnya sering juga dibuang. Dalam konteks kalimat, itu tidak penting lagi kadang-kadang. Tidak apa-apa, tapi ngerti rangkaian kalimat itu sedang membicarakan masa lalu. Atau sedang memerintah ke masa depan. Seperti fi'il amr, gitu ya. Atau juga sekarang mudhari, gitu. Itu ke depan, ke masa depan. Jadi kadang-kadang tulisan sedang atau akannya atau tulisan telahnya tidak ditulis dalam kalimatnya. Tapi ketika menerjemahkan perkata, kita tulis. Gitu. Telah, sedang, akan. Begitu. Ketika perkata. Tapi ketika satu kalimat, itu sering dibuang. Apalagi dia. Dia itu di dalam kurung karena apa? Ingat belakangnya ini, yadribu ini bisa berubah. Kalau yafulani, yafuluna. Nah, kalau yafulani ada ani. Yang namanya ani di kelas ini. Itu menunjukkan dua ani itu. Yafulu, yafulani. Di belakangnya aja, yang ininya aja diganti jadi ani. Dijadikan patah, dikasih alif, dikasih nun kasroh. Ani. Nah, itu jadi dua. Atau ya jadi kalau yadribu kalau dikasih ani jadi yadribani. Kalau dikasih una menjadi yadribuna. Nah, kalau yadribuna menjadi hum domirnya, bukan lagi dia, tetapi mereka, begitu. Itu hanya belakangnya aja. Kemudian yaktubu sedang menulis,
Yaftahu sedang membuka, yansuru sedang menolong, begitu. Itu semua adalah fi'il mudhari. Nah, baru kita lihat fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah yang tentunya adalah di masa yang akan datang juga kalau perintah itu. Ya. Maka tulisan fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Kalau tadi misalnya yadribu, ya-nya dibuang, mudhora'ahnya dibuang, diganti dengan alif wasol berkasroh. Jadi idrib. Kenapa sukun? Inilah kata perintah. Gitu. Yang tadinya pakai domah pada saat mudhorik, pada saat fi'il amr dikasih sukun. Dan mudhora'ahnya yaitu ya-nya diganti dengan alif wasol di situ. Jadi idrib. Ya. Nah, idrib ini karena itu kata perintah, yang diperintah itu ada di depan mata kita. Kalau di depan mata kita, itu namanya orang kedua. Mukhatabah, orang kedua. Yang menerima perintah kita. Maka oleh karena itu, dipakainya adalah kamu, anta. Bukan huwa pertamanya. Tidak ada saya menggunakan huwa. Jadi misalnya dia pukulah, nggak bisa wong dia itu orang tidak ada, orang goib itu ya. Tidak bisa kita merintah huwa. Yang kita bisa perintah anta, kamu atau antum. Gitu. Kalau antum juga bisa nanti idribu di situ, idribu. Ya. Idribu ini yang diperintahnya antum, kalian pukulah, gitu. Ya. Jadi fi'il amr itu sebetulnya adalah fi'il mudhari yang kemudian sama-sama masa datang, kemudian dipakai untuk memerintah orang kedua. Sehingga tadi muncullah sukun di belakangnya pengganti daripada mudhari yang domah, dan kemudian mudhora'ahnya diganti dengan tambahan ziyadah, yaitu alif dikasroh di situ. Begitu juga ketika tadi kataba menjadi uktub. Nah, nanti saudara akan pelajari kenapa yang atas itu pakai kasroh, yang bawah pakai domah nanti. Tenang. Kalau sekarang saudara di pikiran bertanya, itu bagus, biarkan. Pertanyaan itu biarkan. Nanti pada saatnya datang enak, langsung connect. Seperti positif, negatif itu tinggal langsung connect. Kalau kabel positif, negatif tinggal plug. Biarkan di otak tuh, kenapa sekarang ada I, kenapa ada U di dalam perintah itu. Uktub. Ada lagi sekarang iftah, loh kok I lagi. Kemudian unsur, kok U lagi. Sengaja nih saya buat dua-duanya bervariasi. Biar di otak kita, otak saudara kemudian bertanya. Kenapa? Ada I, kenapa? Ada U? Begitu. Ya, bukalah, tolonglah, lah. Kalau begitu fi'il amr, itu kalau nanti berakhirannya itu ada kata lah. Gitu. Pukulah, tulislah, bukalah, tolonglah, dekatlah, jauhilah, dekatilah, jauhilah, dan sebagainya. Datanglah, gitu ya. Nah, itu fi'il amr. Sekarang sudah mengenal 3 fi'il dengan baik. Seperti kita ketahui, bila kata demi kata dirangkai, bisa membentuk kalimat. Jadi setelah kita berbicara huruf, berbicara kata, sekarang berbicara kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat ini dalam bahasa Arab disebutnya al-jumlah atau kalam. Kalimat itu disebut al-jumlah atau kalam. Kalimat, jadi di dalam buku ini nanti tulisannya kalimat, biar mudah dimengerti. Biasanya terbentuk dari tadi huruf, fi'il, isim. Nah, ada yang nanti digabung antara fi'il dan isim, ada fi'il, huruf, dan isim, dan dicampur seperti apa. Sebagai contoh ada sebuah kalimat, misalnya, Dhahaba Muhammadun ilal suqi. Ini coba kita lihat satu-satu.
pada saat saudara punya zahaba, ini adalah fiil. Saudara kalau boleh lihat misalnya di kaukaban, selalu kalau saya begitu. Ada tulisan, lihat kaukabannya gitu ya. Kalau mau cepat cari daknya, buka di halaman 7. Oh, za itu halaman 81. Bukalah halaman 81. Harus rajin begitu. Carilah di situ zahaba. Oh, di situ tulisannya pergi. Tuh. Ditulislah di sini oleh saudara. Jangan lupa. Ya. Di sini ditulis halaman berapa tadi? 81 gitu, 81 gitu. Supaya mudah ketika mencari kembali gitu. Dahaba adalah fiil madi, domirnya huwa karena ada dalam buku ini. Pertama di sebelah kanan itu pasti ini domirnya huwa. Artinya dengan cara yang sama huwanya menjadi dia. Karena dia fiil madi ada kata telah begitu. Arti dahaba di dalam kaukaban pergi menjadi dia telah pergi gitu. Dahaba. Kemudian ada Muhammadun, Muhammadun gitu ya. Ini adalah isim. Kenapa? Waktu kita belajar ada tanwin. Yang artinya Muhammad gitu. Kemudian ada lagi ila. Oh, ila. Ini adalah huruf. Karena kita pernah belajar, pernah menyanyikan kalau saudara buka ila itu, buka lagi buku level 1. Halaman berapa ila itu? Gitu. Halaman 30. Tulisan di atasnya satu bijarin. Ila kepada. Oh, ila kepada. Itu bijarin. Tandain lagi. Itu huruf. Ila artinya ke. Begitu. Setelah saudara lihat itu, kemudian yang terakhir, al-suki. Lihat, bisa di mana? Bisa saudara ngambil di buku panduan di sini. Ada kafasar. Kalau tidak, saudara cari lagi. Misalnya, ada yang bertanya apakah mau menggunakan seperti saya punya kamus, Al-Munawir, atau saudara punya aplikasi, aplikasinya apa saja silahkan cari. Gitu. Itu yang artinya pasar. Jadi ini satu rangkai kalimat, kalau dituliskan, arti keseluruhannya kita rangkai saja, dia telah pergi Muhammad ke pasar. Jadi kalau dituliskan menjadi dia telah pergi Muhammad ke pasar. Kan gitu. Itu adalah terjemah perkatanya. Dia telah pergi Muhammad ke pasar. Tetapi ingat bahwa Muhammad itu bisa menggantikan posisi domirnya huwa. Jadi dia telah pergi Muhammad itu bisa dianya itu. Maaf, sebentar. Ini. Hilang. Sebentar. Saya ulangi. Dianya itu, saya ulangi, diganti dengan Muhammad. Srot ke situ. Makanya dianya selalu saya kasih kurung itu. Karena sekarang ada fa'il yang terlihat, zohir. Kalau tidak ada kata Muhammadunnya, dia telah pergi ke pasar, titik, boleh. Dia telah pergi ke pasar kalau tidak ada ini. Dia telah pergi, tapi tidak jelas siapa dianya. Karena dia itu domir, sesuatu yang tidak terlihat. Kata ganti yang tidak terlihat, dia. Tapi ketika dimunculkan ada kata Muhammadun, maka Muhammadnya itu menggantikan domirnya. Sehingga katanya sekarang menjadi Muhammad telah pergi ke pasar. Lebih enak kedengarannya. Jadi kalau saudara menulis dia telah pergi Muhammad ke pasar, dalam terjemahan benar. Tetapi dalam kenikmatan membaca, dalam tata bahasa Arab, itu masih kurang sempurna. Yang sempurna adalah Muhammad telah pergi ke pasar. Gitu. Posisi pengganti namanya fa'il ditempatkan setelah fi'ilnya, setelah dahaba.
Tidak ditulis karena saya ingin bahasa Indonesianya. Muhammad telah pergi ke pasar. Muhammad telah pergi ke pasar. Berarti Muhammad duluan. Itu bahasa Indonesia. Sehingga saudara menulisnya Muhammadun dahaba ilal suki. Tidak. Tidak begitu. Bahasa Arab begitu aturannya. Suka tidak suka. Harus dahaba dulu. Dahaba kemudian pengganti atau fa'ilnya Muhammadun. Begitu. Muhammad telah pergi ke pasar. Dahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Ila ke pasar, ke madrasah, kemana. Karena kata dia sebagai dhamir tersembunyi diganti dengan Muhammad yang nyata, yang zokir, yang tersembunyi, yang dhamir oleh Muhammad. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, kalau begitu kata atau al-kalimah, mohon maaf, di panduan saudara itu masih dalam kurungnya hilang. Ini sudah diperbaiki para walas sehingga menjadi kata dalam kurung al-kalimah itu ada isim, ada huruf, ada fiil. Di mana nanti fiilnya ada madi, mudorik, amar. Begitu. Ya.